Mari katakan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, aku anak yang dikasih Tuhan. Ya. Nah sekarang tepuk kiri kananmu, katakan kamu juga anak yang disayang Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Berikan senyum ya, silakan duduk kembali, Tuhan memberkati kita. Ya, karena hari ini tepat dengan perayaan tahun baru. Saudara kita, sahabat kita, teman-teman dari Tionghoa. Nah, kami mengucapkan gongsi Fat Chai, Tuhan memberkati ya. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan rezeki berlimpah, ya, kesehatan, kekuatan bagi semua kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu, tahun ini adalah tahun yang luar biasa karena kita ada di satu tema untuk sepanjang tahun 2023. Tema kita apa, Bapak Ibu? Rest in His finished work. Katakan bersama-sama, rest in His finished work. Bapak Ibu Saudara, beritahu kiri kananmu, katakan rest ya, rest itu ya. Kita harus saling mengingatkan. Dunia ini akan terus bergerak, dunia ini akan terus berjalan, dunia ini akan terus berubah Bapak Ibu Saudara. Tentunya dengan segala sesuatu yang sangat cepat. Dan mungkin seringkali bagi beberapa orang yang tidak siap itu menjadi sebuah hal yang sangat menakutkan, mengkhawatirkan dan mengerikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia yang sedemikian rupa, jahat dan menakutkan ini, kita tetap percaya bahwa Yesus mengasihi kita, Yesus sanggup menyelamatkan kita, dan Dia ada bersama-sama dengan kita. Amin. Dia tidak jauh dari kita, Dia tidak meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, Dia menyertai kita. Katakan bersama-sama, Tuhan menyertai aku. Ya. Di mana Bapak Ibu Saudara Tuhan menyertai kita? Di samping kiri atau di samping kanan? Di depan atau di belakang? Ada yang bisa jawab? Di mana Tuhan menyertai kita? Di dalam hati ya Bu Honi ya. Nah nanti kita akan lihat melalui renungan firman Tuhan hari ini. Di mana sih tempatnya Tuhan itu menyertai kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini kan menurut firman Tuhan dan kita juga percaya Yesus lebih lagi ada di dalam hati kita. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama melalui firman yang disampaikan oleh Bapak Yakub bahwa kehidupan kita ini dimulai dari, katakan bersama-sama, sudah selesai. Katakan bersama-sama, sudah selesai. Ya, saya sangat diberkati sekali Bapak Ibu Saudara ketika Pak Yakub mengulas firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 dan pasal yang kedua. Di mana Adam dan Hawa ini diciptakan oleh Tuhan ketika segala sesuatu yang manusia butuhkan itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Ya. Adam dan Hawa tidak diciptakan sementara dunia dijadikan. Enggak Bapak Ibu Saudara. Adam dan Hawa tidak diciptakan ketika hari kedua jadi atau hari ketiga jadi. Enggak. Adam dan Hawa diciptakan ketika semuanya, katakan bersama-sama semuanya, sudah diselesaikan oleh Yesus. Amin. Dan hari itu barulah Adam dan Hawa diciptakan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya Tuhan mau ada Anda dan saya, Adam dan Hawa tidak bersusah payah lagi untuk mengusahakan. Amin. Disinilah kita tahu hati Tuhan bahwa Tuhan ingin umat-umat yang dikasihnya hanya tinggal menikmatinya. Amin. Tinggal terima, tinggal ngambil. Adam dan Hawa dikasih tahu oleh Tuhan. Adam, semua buah di dalam taman ini, semua pohon di dalam taman ini, boleh kamu makan buahnya. Wow Bapak Ibu Saudara. Tinggal ngambil, pingin durian ambil, pingin apel ambil, tinggal petik, enggak perlu menanam lagi, menyirami lagi. Semuanya Tuhan sudah sediakan. Adam pingin ikan tinggal ambil, Adam pingin babi tinggal sembelih aja Bapak Ibu Saudara. Semuanya tersedia, tinggal ngambil. Katakan bersama-sama, tinggal mengambil. Ya, beritahu kiri kananmu, katakan dah tinggal ngambil aja kok susah men ya. Nah Bapak Ibu Saudara, tinggal ngambil. Amin Bapak Ibu Saudara. Melalui iman kita, melalui percaya kita Bapak Ibu Saudara. Jadi semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan Tuhan sudah selesaikan semuanya. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Kalau sudah selesai ya sudah selesai Bapak Ibu Saudara.
Kita tidak perlu menambahi lagi pekerjaan yang sudah selesai. Kecuali pekerjaan itu belum selesai. Amin. Dan karena pekerjaannya sudah selesai, Yesus setelah bangkit, dia naik ke surga. Dia di mana saudaraku? Dia duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Dia selesai. Dan dia mau kita bersama-sama tinggal di dalam Yesus dan kita duduk bersama-sama dengan Yesus. Amin. Ya. Karena apa? Karena sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau iblis itu kerjaannya menunjukkan kepada kita sesuatu hal yang sepertinya belum selesai, belum sembuh, belum sempurna kesembuhan kita. Makanya kita mesti harus tambahin supaya terlihat selesai. Padahal kebenarannya katakan bersama-sama sudah selesai. Waktu Adam diciptakan oleh Tuhan, Tuhan ngomong Bapak Ibu Saudara, Adam, kamu kubentuk serupa dan segambar dengan Allah. Artinya benar-benar menyerupai Tuhan. 100% serupa dan sama dengan Tuhan. Tapi perhatikan apa yang ular katakan kepada Adam, kepada Hawa. Hawa, kalau kamu mau menjadi seperti Tuhan, kamu mesti makan buah ini. Nah, itu yang selalu iblis lakukan kepada kita. Kalau kamu mau sembuh, kalau kamu mau diberkati, kalau kamu mau bahagia, kalau kamu mau damai sejahtera, kamu mesti melakukan ini, mesti melakukan ini. Bapak Ibu Saudara, jangan dengarkan perkataan yang demikian. Amin. Perkataan-perkataan yang memberitahukan kepada kita bahwa hidup kita ini belum selesai dan kita masih harus melakukan beberapa hal atau banyak hal, jangan dengarkan itu. Karena itu justru akan membunuh atau membuat kita semakin lemah. Amin. Amin jemaat Tuhan. Wah ini kayaknya kok tegang semua ini ya. Ya, tersenyum dan sukacita. Saya hanya ingin mengulas dan menekankan sekali lagi. Karena Bapak Ibu Saudara, tahun-tahun yang akan kita lewati, tahun-tahun di depan nanti, bukan menjadi tahun-tahun yang lebih baik, percayalah. Kenapa? Karena Alkitab yang memberitahukannya. Amin. Karena itu kita tidak boleh berpegang kepada janji manusia bahwa dunia ini akan bertambah baik. Enggak ada ceritanya, enggak ada. Karena Alkitab yang bilang bahwa dunia ini akan bertambah jahat dan bertambah gelap menjelang kedatangan Tuhan. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita berpegang pada janji Tuhan. Amin. Bahwa semakin dunia ini menjadi gelap dan jahat, semakin Tuhan akan memberkati kita. Nah itu Bapak Ibu Saudara, amin. Ya, jadi kita bisa tertawa dan bersuka cita. Semakin dunia ini akan bertambah sulit, semakin dunia ini akan bertambah menakutkan, semakin orang bekerja semakin susah, tetapi Anda dan saya gereja Tuhan di akhir zaman ini akan semakin mendapatkan banyak kemudahan. Amin. Hal-hal yang sulit bagi dunia terasa begitu mudah bagi kita anak-anak yang dikasihnya. Amin. Bahkan saat tidak ada jalan menurut dunia ini, bagi anak-anak Tuhan selalu ada jalan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya katakan itu semua Bapak Ibu Saudara harus kita akses dari iman kita. Nah iman kita ini hanya bisa muncul, bisa terekspresi dengan mendengar. Katakan bersama-sama mendengar ya. Bukan berdoa lebih banyak, bukan baca Alkitab lebih banyak. Mendengar lebih banyak. Amin. Ya. Makanya paling gampang Bapak Ibu Saudara kalau mau mendengar janji Tuhan, mendengar firman, nyanyi lagu aja. Yesus membuat semuanya jadi mudah. Amin. Aku diberkati. Nah waktu Anda nyanyi, telinga Anda mendengar. Amin. Dan semakin Anda nyanyi, semakin telinga Anda mendengar, maka semakin iman Anda terekspresi. Amin Bapak Ibu Saudara. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang. Amin. Nah Anda bisa ganti kata-katanya dengan kalimat yang pas. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat satu topik dengan judul tinggal tenang dan percaya letak kekuatanku. Katakan bersama-sama 2, 3. Tinggal tenang dan percaya letak kekuatanku. Nah sekarang beritahu kiri kananmu, katakan tinggal tenang, disitulah kekuatanmu ya. Tinggal tenang. Gak usah kemerungsung, jangan gerusa-gerusu. Amin. Sebab Tuhan ada di pihak kita, Dia adalah gembala yang baik. Katakan bersama-sama 2, 3, takkan kekurangan aku. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita baca sama-sama ayat pertama kita. Yesaya 30 ayat yang 15. 2, 3.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Cukup, ya. Kan nggak ada yang enggan toh di sini? Nggak ada? Coba tanya kiri kanannya, kamu enggan nggak? Nggak ada ya? Semua suka. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu nggak perlu dibaca yang terakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali banyak gereja hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkan bahwa bertobat ini berkaitan dengan perubahan perilaku. Kalau dulunya suka marah-marah, ya, kamu bertobat, ya. Tandanya apa orang bertobat? Enggak lagi marah-marah, nah gitu. Kalau kamu dulu suka ngerasani orang, kamu bertobat supaya diberkati Tuhan. Tandanya apa? Ya sekarang sudah enggak perlu ngerasani orang lagi, nah gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali dunia menggambarkan pertobatan itu sebagai perubahan perilaku. Tetapi Alkitab tidak pernah menjelaskan atau memberitahukan bahwa pertobatan itu berbicara tentang perubahan perilaku. Bertobat ditulis dengan kata-kata metanoia. Metanoia artinya perubahan pikiran. Katakan bersama-sama, perubahan pikiran. Bapak Ibu Saudara, percuma orang berubah perilakunya, tapi kalau pikirannya belum berubah, enggak akan bertahan lama, enggak suwe. Suwe ora jamu. Nah, seseorang berubah perilakunya, tapi pikirannya enggak berubah, enggak lama Bapak Ibu Saudara, jatuh bangun, jatuh bangun. Bukankah itu yang kita alami dulu? Amin. Ya kan? Wah, habis KKR, habis didoain, nangis tumbang-tumbang, lalu kita mulai janji dalam diri kita, mulai hari ini saya mau banyak berdoa, besok saya mau puasa. Ya, kayak saya dulu Bapak Ibu Saudara, begitu saya bertobat, saya buang semua kaset-kaset, itu Michael Lenturok, macam-macam itu Bapak Ibu Saudara. Wah, lalu setiap pulang sekolah saya masuk kamar, saya kunci kamar, saya sampai nulis gantungan kunci. Zaman dulu kan belum terlalu ada printer. Saya tulis, don't disturb. Wah Bapak Ibu Saudara, di kamar saya berdoa. Saya baca Alkitab sendirian. Seminggu, 2 minggu, sebulan diajain teman ulang tahun. Lewat, akhirnya gak jalan Bapak Ibu Saudara. Jatuh lagi ke dalam dosa. Nangis-nangis di gereja lagi, bertobat lagi, jatuh lagi. Kenapa? Pikirannya belum berubah Bapak Ibu Saudara. Amin. Pikirannya kita ini masih orang yang berdosa. Dan apa yang kita lakukan ya dosa. Nah hari ini Yesus datang untuk memberitahukan kepada Anda dan saya, kita bukan lagi orang-orang yang berdosa ketika kita percaya Yesus. Amin. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara. Jadi metanoia atau bertobat ini ditulis dengan artinya adalah perubahan pikiran. Makanya yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita semua Bapak Ibu Saudara memiliki pikiran yang baru. Ya, amin. Pikiran yang sama yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Pikiran yang terletak di dalam Kristus. Di dalam ketaatan Kristus. Nah ketaatan Kristus itu apa? Sudah selesai. Bapak Ibu Saudara bisa baca di HP ya, warta kita itu ada pastor note ya. Ada Pak Yakob, Pak Didi, saya nanti akan mengisi di sana apa yang Tuhan taruh dalam hati rohaniawan, apa yang mau disampaikan, renungan firman, pesan-pesan Tuhan akan ditulis di situ bagi semua jemaat. Jadi Bapak Ibu bisa menyimaknya ya melalui handphone kita. Nah kalau ada yang enggak punya handphone dan pengen baca kertas, silakan nanti WA aja di grup atau hubungi Asar, nanti kita akan cetakkan sesuai jumlah yang diminta aja. Karena dulu kita cetak kertas, waduh numpuk Bapak Ibu Saudara, ya enggak kepake. Habis gereja kertasnya banyak tertinggal di kursi, nah sekarang pakai WA aja. Nah Bapak Ibu Saudara ya, bertobat itu bukan perubahan perilaku, bertobat itu sejatinya adalah perubahan pikiran. Orang yang pikirannya berubah pasti kehidupannya akan berubah, tindakannya berubah, amin. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang jahat di penjara keluar masuk, karena apa? Pikirannya belum berubah. Nah makanya hari ini yang bisa merubah pikiran kita hanya Injil. Amin Bapak Ibu ya. Anda sedang didoktrin nih di sini. Supaya di dalam pikiran kita apa-apa itu pokoknya Yesus. Siti-siti Yesus, akeh-akeh Yesus.
Mudeng nggak mudeng pokoknya Yesus. Ada sebuah gereja ya kemarin menjadi diskusi di kalangan kelompok kasih karunia. Ada gereja yang bilang hati-hati dengan pengajaran yang dikit-dikit Yesus, apa-apa Yesus. Padahal ini gereja kasih karunia Bapak Ibu Saudara. Kita mesti tahu doktrinnya yang jelas. Nah Bapak Ibu Saudara, saya beritahukan Anda nggak perlu tahu banyak. Amin. Yang kita perlukan adalah percaya lebih banyak. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Nah pokoknya sudah percaya itu. Siti-siti Yesus, ake-ake Yesus. Mudeng ora mudeng pokoknya. Lebih keras lagi. Mudeng ora mudeng pokoknya. Yesus. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Kalau Anda nggak ngerti penyakit ini harus diobati dengan apa? Don't stress. Jangan stres. Pandang Yesus. Kalau Anda nggak ngerti bagaimana cara menyelesaikan hutang-hutangmu, jangan stres. Lihatlah Yesus. Kalau Anda nggak ngerti bagaimana caranya meningkatkan omsetmu, memperbaiki usahamu, jangan stres. Lihatlah Yesus, percayalah kepada Yesus, maka semuanya akan diselamatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya mudeng orang mudeng pokoknya Yesus. Nah, lanjutnya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau batasi dulu bahwa ayat ini bukan berbicara tentang perubahan perilaku kita. Jadi hari ini siapapun Anda dan saya, kita adalah anak yang dikasih Tuhan. Dan ketika kita percaya, tinggal diam dan pikiran kita fokus pada Yesus, kita pasti diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Nah dalam terjemahan bahasa Inggris menarik Bapak Ibu Saudara. Kata bertobat ternyata itu ditulis dengan in returning, kembali, balik Bapak Ibu Saudara. Nah ini kita diingatkan dengan kisah anak bungsu yang meninggalkan rumah papanya setelah dapat warisan banyak. Lalu dia menghambur-hamburkan uang, dia jadi melarat dan begitu susah menderita. Lalu dia balik ke rumah bapaknya, amin. Nah itu yang disebut bertobat. Apa yang membuat anak bungsu ini kembali pulang Bapak Ibu Saudara ke rumah bapaknya? Apa? Tindakannya dulu atau pikirannya dulu? Siapa yang tindakannya dulu? Enggak ada. Siapa yang pikirannya dulu? Semua. Amin. Ya. Haleluya. Pikirannya dulu. Alkitab berkata sebelum dia memutuskan balik pulang ke rumah bapaknya, dia berpikir, apa yang dipikirkan? Bahwa aku ini menderita di sini sementara pegawai-pegawainya papaku di rumah mereka bisa makan enak. Sementara di sini aku mau makan minta sisa-sisa makanan babi aja enggak dikasih. Lalu pikiran yang kembali kepada papanya yang membuat dia pulang balik ke rumah. Jadi Bapak Ibu Saudara, bertobat itu bukan tandanya perubahan perilaku. Bertobat itu tandanya orang itu sedikit-sedikit pasti ngomongnya Yesus, itu aja. Amin. Ya. Kalau orang itu enggak pernah ngomong Yesus, perilakunya berubah, Bapak Ibu Saudara percayalah enggak tahan lama. Kalaupun ada 1-2 orang aja dari sekian berjuta-juta orang. Amin. Sampai hari ini tidak ada seorang pun yang bisa menyamai Bunda Teresa. 1 orang dari sekian juta. Ya. Nah kabar baiknya adalah Anda dan saya tidak perlu menjadi seperti beliau. Beliau adalah orang yang luar biasa, mulia dan baik. Tetapi hari ini Tuhan melihat Mata Teresa, Tuhan melihat Anda semuanya sama di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Nah dikatakan bertobat Bapak Ibu Saudara. Dengan bertobat ini ditulis dengan kata-kata in returning. Kembali Bapak Ibu Saudara. Amin. Yuk sekarang balik pulang. Jangan keluar dari rumah Bapak. Amin. Kembali aktif di gereja. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena di rumah Tuhan tersedia banyak persediaan Tuhan yang melimpah. Di gereja, di rumah Tuhan ada banyak roti, makanan. Supaya Anda pulang dengan kenyang dan Anda diberkati di rumah Anda masing-masing. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah kembali, ayo kembali Bapak Ibu Saudara. Kembali aktif melayani lagi. Kembali aktif di gereja. Kembali aktif apapun yang Anda lakukan. Untuk Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Yuk kita kembali. Nah Bapak Ibu Saudara. In returning, kembali kepada juru selamatmu yang pertama, yang mula-mula, yang membuat kita cinta mula-mula. Siapa namanya? Yesus ya. And rest, katakan bersama-sama rest ya. Jadi setiap kali saya menjumpai kata ini di dalam Alkitab, saya itu seperti melihat berlian, permata Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang sangat indah ya. In returning and rest shall ye be saved.
In quietness and in confidence shall be your strength. Nah Bapak Ibu Saudara ya, returning and rest. Jadi bertobat itu kembali, balik, bukan berubah sikap atau tindakannya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya kalau mau meringkas seperti ini. Ya, saya bersyukur ya bahwa Tuhan kasih pemahaman yang seperti ini, dan saya sangat diberkati dengan hal ini. Jadi dikatakan ini returning and rest. Jadi orang ini mesti gini dulu Bapak Ibu Saudara. Pikirannya balik kepada Yesus dulu. Kelihatan ya? Ya. Pikirannya balik ke Yesus. Lalu setelah dia fokus kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara, dia bisa rest, dia diselamatkan. Amin. Ya. Setelah dia diselamatkan, dia akan bisa tenang dan percaya diri. Jadi orang nggak bisa bypass ini Bapak Ibu Saudara, terus minta pengen tenang, pengen percaya diri, menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Tapi nggak pernah ini Bapak Ibu Saudara, nggak pernah rest. Makanya tema kita tahun ini adalah rest dulu. Amin. Setelah rest, setelah kita fokus Yesus, kita menikmati, kita diselamatkan, kita bisa tenang dan percaya diri menghadapi segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu Saudara, sehingga kita tidak mudah digoncangkan oleh apapun yang terjadi di dunia ini. Berita-berita apapun tentang ekonomi, situasi, resesi, sakit penyakit, ya. Bapak Ibu Saudara, kan ini hal-hal yang menakutkan semua. Covid varian barulah, apalah, Cina seperti inilah. Ya, kita nggak ngerti, kita nggak pernah ke Cina. Lalu baca berita-berita itu jadi khawatir Bapak Ibu Saudara. Nah makanya hari-hari ini, di tahun ini kita mau semua jemaat rohaniawan, pelayan-pelayan Tuhan, kita mau kembali fokus kepada Yesus. Amin. Mungkin sepanjang tahun 2021, 2022 karena pandemi Covid, kita jarang kumpul, kita jarang ketemu, semua di rumah saja. Sehingga kita fokus dengan diri kita, dengan orang-orang sekitar kita, tapi kita lupa untuk fokus pada Yesus. Pekerjaan semakin sulit, usaha semakin susah. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah pandemi diselesaikan, social distancing, jaga jarak, masker semua dihilangkan, pembatasan dihilangkan, ternyata ekonomi langsung ambruk. Dan semua keluar rumah kaget. Loh, kok semuanya kacau seperti ini? Nah ini gambarannya kalau sebuah film kartun Bapak Ibu Saudara. Setelah di rumah 2 tahun, begitu keluar rumah kaget. Usaha jadi sulit, apa-apa jadi sulit, semua menjadi susah. Nah Bapak Ibu Saudara, tahun ini ada tahun yang tepat. Tahun pertama kita keluar dari rumah, Tuhan bilang balik. Pikiran kita harus kembali fokus pada Yesus. Amin. Ya. Ketika pikiran kita fokus sama Yesus, kita akan dibuat rest. Karena kita tahu kita sudah diselamatkan. Dan ketika kita setiap minggu, setiap waktu diingatkan bahwa kita ini sudah diselamatkan, kita bisa tenang, kita bisa percaya diri. Amin. Dan ketenangan dan percaya diri inilah yang membuat kita kuat, Bapak Ibu Saudara. Amin. Enggak ada orang Bapak Ibu Saudara bisa tenang sedemikian rupa dan percaya diri sedemikian rupa kalau dia tidak percaya bahwa hidupnya ini ada yang menjamin dan memeliharanya. Nah hari ini jemaat Tuhan ya, return, rest ya, double R. Ya. Return and rest. Balik fokus Yesus. Yuk beritahu kiri kananmu, katakan, yuk fokus Yesus saja ya. Fokus Yesus, dengar Yesus. Lihat Yesus saja. Jangan lihat yang lain. Amin. Sebaik-baiknya manusia, sepintar-pintarnya manusia, Bapak Ibu Saudara, saya beritahu, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Karena Alkitab, saya kalau ngomong selalu dasarnya Alkitab. Alkitab bilang apa? Bahwa tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang diberikan oleh Tuhan, yang kepadanya kita bisa diselamatkan. Amin. Jadi semua orang-orang pintar itu menyampaikan apapun, untuk kita itu melihat, mengerti ini, situasi ini seperti ini. Dan kita tahu ketika situasi bertambah sulit, artinya Anda dan saya akan semakin bertambah diberkati. Amin. Jadi dunia kita dengan mereka kebalikan. Kalau mereka lihat dulu baru percaya, Bapak Ibu Saudara, dunia. Tapi kalau dunianya kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, percaya dulu baru melihat. Amin. Ya. Nah, kalau dunia ini semakin gelap, tempat kita akan semakin terang. Amin.
Kalau dunia ini semakin lemah, semakin resesi, percayalah di setiap perkemahan Anda, di setiap rumah Anda akan terjadi kelimpahan yang besar-besaran. Yang percaya katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Anda tahu ketika bangsa Israel di Gosen, di Mesir. Waktu itu Tuhan menulai Mesir dengan gelap gulita. Sampai orang dengan orang terdekatnya nggak bisa lihat. Saking gelapnya Bapak Ibu saudara. Gelap sekali. Alkitab berkata orang dengan orang di dekatnya nggak bisa melihat karena begitu gelap. Tetapi Anda perhatikan ada kalimat berikutnya. Tetapi di perkemahan bangsa Israel Tuhan memberikan terang yang begitu besar. Amin. Jadi dunia ini sedang resesi, kita terima. Tapi ingat bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Amin. Kita tinggal di dalam dunia ini tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Artinya resesi tidak akan pernah bisa menimpa kita. Amin. Nah Bapak Ibu saudara, Pak rasanya kok enggak mungkin. Bapak Ibu saudara, justru apa yang tidak mungkin bagi kita, itu pasti terjadi bagi Tuhan. Amin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia adalah Tuhan atas segala kemustahilan. Pekerjaannya adalah membuat yang mustahil bagi kita menjadi pasti terjadi bagi kita. Amin. Semakin Anda melihat dunia ini semakin mustahil untuk dikalahkan, Tuhan ngomong, nak jangan takut. Aku akan membuat semua itu terjadi dalam hidupmu. Supaya dunia ini tahu bahwa aku adalah Tuhan dan Allahmu yang hidup. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu saudara, kembali res ya, saya kasih bahasa Indonesia, bertobat. Bertobat ya, tadi terjemahan bahasa Indonesia dikatakan bertobat. Bertobat artinya metanoia, perubahan pikiran. Pikiran yang berubah itu maksudnya apa? Bukan perubahan pikiran, aku pengen jadi orang baik. Bukan demikian Bapak Ibu saudara. Perubahan pikiran adalah pikiran yang fokus kepada Yesus. Amin. Katakan bersama-sama, pikiranku fokus kepada Yesus. Ya. Jadi kalau gigau, siapa tahu gigaunya sekarang Yesus. Amin Bapak Ibu saudara. Saya itu kalau ngimpi, gigau, kebanyakan mesti khotbah. Ya, jadi istri saya mesti ngomong, Yesus, Yesus. Wah, Bapak Ibu saya teriak-teriak gitu. Nah, ya, jadi saya itu kalau ngimpi, gigau itu seringnya khotbah. Saya senang khotbah maksudnya. Makanya kalau orang ketemu saya khotbahin. Sampai ngantuk-ngantuk, saya sadar diri itu, saya bilang, udah besok dilanjutin lagi. Gitu. Nah, dengan bertobat atau pikirannya yang fokus sama Yesus, maka orang itu bisa beristirahat. Kenapa kita bisa beristirahat? Karena Yesus berkata di atas kayu salib bahwa sudah selesai. Amin. Jemaat JKI Puri Marina, semua kebutuhan Anda sudah selesai. Apapun yang Anda butuhkan sudah selesai. Amin. Apapun yang Anda butuhkan untuk kesehatan Anda, untuk keuangan Anda, pernikahan Anda, untuk anak-anak Anda, masa depan hidupmu, masa depan anak-anakmu. Yesus berkata di atas kayu salib, anakku sudah selesai. Amin. Dan hari ini dia duduk di sebelah kanan Bapa. Karena apa? Ia sudah selesai. Sudah selesai ya duduk. Dan Efesus berkata, Yesus diberikan kepada jemaat menjadi kepala. Bapak Ibu, minta tolong tab, kasih kursi satu tab ke depan tab. Nah, ini sebentar lagi mau merit, kita doakan Bapak Ibu saudara ya. Pestanya 2 kali, di Solo dan di Semarang. Jadi semua jemaat pasti diundang, jangan khawatir. Cuman ya kan keluarga tahu diri lah, nggak mungkin semua diundang ke Solo. Nanti yang datang sedikit malah tombok. Enggak ya. Nah, akan dibuat pesta 2 di Solo dan Semarang. Solo ya paling rohaniawan mewakili datang ke sana. Yang di Semarang semua jemaat nanti akan dibuat pesta katanya. Ya Pan ya. Langsung aja ditembak. Ya. Yesus naik ke surga. Dan apa yang Yesus lakukan di surga? Dia enggak sibuk lagi Bapak Ibu saudara, dia enggak melayani di sana. No. Karena Alkitab berkata apa yang Yesus lakukan sebagai imam besar kita sudah selesai. Makanya Yesus di surga dia duduk. Amin. Duduk. Alkitab berkata Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Dan Alkitab berkata Yesus diberikan menjadi kepala. Jemaat menjadi tubuh. Artinya kita posisinya apa Bapak Ibu saudara? Duduk atau berdiri? Kalau posisinya Yesus kepala kan duduk. Nah kita jemaat apa?
Berdiri apa duduk? Duduk apa berdiri? Duduk. Kan nggak mungkin Bapak Ibu Saudara, kita lihat kepalanya sandaran di kursi, badannya lari sendiri. Nggak nyambung. Makanya banyak orang Kristen merasa nggak nyambung dengan Tuhan. Orang kepalanya duduk diem di sini, ya kan? Tapi jemaat yang katanya Alkitab adalah tubuhnya, nggak mau duduk, maunya pola sini, Bapak Ibu Saudara. Terus nanti sudah capek, ngos-ngosan kayak Marta. Yesus, kenapa kamu diam aja? Aku ini capek, setengah mati. Ya kan? Yesus bilang apa? Loh, kamu suruh duduk kok angelmen. Amin. Coba los pundak kiri kanannya katakan wis ya, duduk, tenang ya. Ini harus sering-sering diingatkan di sepanjang tahun ini, duduk. Amin, duduk. Biar saya yang berdiri sama Pak Yakub dan Pak Didi atau teman-teman WL aja. Nah, duduk Bapak Ibu Saudara, duduk. Biarkan Bapamu yang membuat semua musuh-musuh menjadi tumpuan kaki kita. Amin. Duduk aja, gak usah bingung. Kalau Anda lihat dunia ini, Anda akan dibuat bingung. Anda tidak akan pernah dibuat tenang. Karena itu jangan lihat dunia ini, lihatlah kepada Yesus. Maka Anda akan dibuat rest. Dan ketika Anda fokus Yesus, rest, Anda pasti diselamatkan. Amin. Hutang-hutangnya pasti dilunaskan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak hanya ngurusi hidup kita mati masuk surga, tapi kehidupan Anda di dunia ini Yesus juga ngurusin. Amin Bapak Ibu. Artinya segala sesuatu yang Anda perlukan dan butuhkan di dalam dunia ini, Yesus sudah sediakan juga. Kalau Yesus ngurusin hidup kita cuma di surga aja, Yesus gak perlu turun ke dunia menjadi sama seperti manusia. Dia tunggu kita aja di surga. Oh, halo Pan, sudah masuk surga? Udah, ya udah sana masuk langsung. Nah, enggak, Yesus turun ke dunia menjadi sama seperti kita. Dia merasakan setiap kelemahan manusia dan dia tanggung, dia bawa setiap kelemahan kita, beban-beban kita, ketakutan kita, kecemasan kita, kekhawatiran kita. Rasa sakit ketika dihianati itu dibawa semua oleh Yesus. Yesus taruh di atas tubuhnya, dia digantung di atas kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Amin. Kalau Anda rasa jengkel sama pasanganmu, ingat Yesus ngomong, sudah selesai. Amin. Saya percaya orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan kata-kata sudah selesai. Dia akan menjadi orang yang sangat menikmati hidupnya di dunia ini. Di bumi seperti di surga. Itulah kehidupan orang-orang yang fokus Yesus dan rest. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan nunggu masuk surga. Di bumi ini kita bisa menikmati surga dengan cara fokus Yesus rest. Pasti diselamatkan. Dan orang-orang yang yakin hidupnya diselamatkan, dia enggak akan pernah bingungi sendiri. Dia akan duduk Bapak Ibu Saudara. Karena dia tahu Bapak yang akan membuat semua musuh menjadi tumpuan kaki kita. Amin. Makanya Efesus berkata segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Artinya di bawah kaki kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Dia bisa tenang. Dia bisa percaya. Dan disinilah letak kekuatan kita. Amin. Jadi sebenarnya semuanya sudah ada dalam hidup kita. Kita bukan berusaha untuk tinggal tenang dan percaya. Itu semua sudah terjadi. Yang penting Anda menyadari Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesaya 30 ayat 16 dan 17 saya bacakan buat kita. Kamu berkata, bukan. Ya, waktu Tuhan bilang dengan tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatanmu. Lalu ayat berikutnya berkata, bukan. Kami mau naik kuda, kami mau lari cepat, kami mau bisnis ini, kami mau investasi ini. Bapak Ibu Saudara, saya masa doa-doa aja, enggak mungkin bisa dengan doa saja. Kita mesti berusaha keras. Saya pernah ketemu orang muda yang demikian. Dan hari ini dia diberkati dengan Injil Bapak Ibu Saudara. Ya, kemarin sore nganterin roti, apa itu, enggak ngerti, belum saya buka. Ya, nah saya lagi pergi sama pengurus jalan-jalan, nah dia datang. Dia dulu ngomong gini, ya aku percaya bro, kalau Tuhan itu mengasihi kita dan memberkati kita. Tapi kalau kita mau kaya raya, enggak cuma cukup diberkati aja. Berkat itu cuma cukup aja, kalau mau lebih dan kaya raya kita mesti bekerja keras.
Nah yang saya ceritakan, tiba-tiba mobil bosnya, telur yang dia bawa di dalam mobil bosnya pecah semua Bapak Ibu Saudara. Wow, mobilnya mobil bagus lagi, akhirnya nggak lama kena banyak masalah, keluar. Disitulah dia belajar untuk percaya kepada Yesus. Habis sudah nggak ada harapan, pekerjaan satu-satunya yang terbaik ya yang terakhir itu. Sudah, dia kerja sendiri nggak bisa, kerja ikut orang nggak bisa. Bisanya cuma main musik kayak Pak Didi itu sini. Cuman kan kita bersyukur di gereja ini kan kita rohaniawan ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Nah di gerejanya kan belum Injil. Jadi sengsara Bapak Ibu Saudara pelayanan di sana. Nah main keyboard tok. Dia sampai bilang saya nggak mau nikah. Padahal orangnya ganteng. Cuman agak gendut dikit tapi putih ganteng. Saya nggak mau nikah. Saya nggak punya tujuan hidup lagi. Pokoknya yang terjadi hari ini saya jalani aja. Kemarin ngomong kerja keras. Nah Bapak Ibu Saudara. Tapi setelah dia di titik terakhir, dia ketemu Yesus, dia dipulihkan. Dan sekarang Bapak Ibu dalam waktu paling 2 tahun, setahun Tuhan pulihkan. Rumahnya ada di daerah Candi Golf. Dan punya mobil, ya, Livina tahun 2021 dibeliin. Plus dikasih uang saku tiap bulan 10 juta. Dan ini lagi mau persiapan buka kafe di daerah Candi Golf. Kemarin baru beli alat kopi ratusan juta. Dan semua yang membelikan orang tua angkatnya. Enak ya Pak, nek dapat orang kayak gitu saya katakan. Manusia yang jahat, tahu memberi yang baik, apalagi Tuhanmu di surga, amin. Kita enggak perlu cari orang tua angkat seperti itu. Tapi kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap manusia di bumi ini, amin. Dan Tuhan sanggup untuk memelihara, memberkati kita, amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, orang ini ngomong, kami mau lari dengan cepat. Nah Tuhan bilang apa? Maka kamu akan lari dan lenyap. Wah ini Tuhan ngejak guyon. Sisan cepet toh dan hilang sekalian Bapak Ibu Saudara ya. Nah katamu pula kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Bapak Ibu Saudara kekuatan kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Berapapun banyaknya uang yang Anda miliki dan kumpulkan. Masih banyak orang yang lebih daripada kita. Nah Tuhan bilang. Kalau ada orang yang mau berkata kami mau kuda yang lebih cepat. Tuhan bilang ya, maka musuh-musuhmu akan lebih cepat daripada kamu. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang terhadap ancaman 5 orang. Kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Ini bukan tentang kita, ini gambaran orang-orang yang gak mau rest, gak mau fokus Yesus Bapak Ibu Saudara ya. Tapi itu bukan jemaat di tempat ini, amin. Jadi saya lihat kok wajahnya tegang lagi, tadi sudah guyon-guyon ini. Nah, ayat 18 dan 19. Nah, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Wah, Bapak Ibu Saudara ya, Tuhan itu nungguin kita loh. Dia duduk di sini. Dia nungguin kapan ya. Nah, tapi saya percaya semua jemaat sekarang duduk. Amin. Bapak Ibu ya, duduk. Dia mau menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ada di dalam penantian jawaban doa, jangan putus asa, jangan lemah. Alkitab berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang fokus kepada Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Hidupnya pasti berbahagia. Amin. Berbahagia. Tidak akan pernah dikecewakan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Percayalah, terus nantikan Tuhan sampai waktunya tiba. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Katakan amin. Amin. Ya. Tidak akan terus menangis. Mungkin tetap menangis tapi nangisnya udah ganti. Dulu nangisnya, aduh uripku kok susahnya. Apa-apa gagal, usaha ini ditipu orang, bisnis ini ditipu orang. Itu saya dulu Bapak Ibu Saudara, dulu. Tapi hari ini saya menangis sama istri. Tuhan tuh kok baik banget ya. Kita ini dulu gak ada apa-apanya, sekarang diberkati luar biasa. Dan orang tanya, kok bisa? Lah gak tahu, semua karena Yesus, amin. Nangisnya beda Bapak Ibu Saudara, haleluya. Nah itu Anda juga maksudnya, nah. Tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau.
apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Ayat 20 dan 21. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, ini gambaran bangsa Israel. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Amin. Siapa pengajar kita? Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dia disebut guru. Tetapi matamu, perhatikan. Ini titik baliknya ya. Tetapi matamu akan terus melihat dia. Siapa dia? Pengajarmu ini. Nah, ketika kalimat ini muncul, perhatikan Bapak Ibu Saudara, tetapi matamu akan terus melihat dia dan telingamu, ya, mata dan telinga, mata, pikiran yang fokus pada Yesus dan telinga yang terus mendengar akan perkataan Yesus. Nah, dari belakangmu, ya, orang ini akan berkata, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu ke kanan atau mengiri. Dulu kan kita ditakut-takuti. Hai, jemaat Tuhan, kalau kamu mau diberkati Tuhan, jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Ya, tetap pada jalan yang lurus. Waduh Bapak Ibu Saudara ya. Lawang nyetir aja kadang, kanan, kiri, ya kan, gitu Pak. Naik sepeda juga kadang harus jaga. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menarik di sini ada ayat kayak gini. Entah kamu mengiri, entah kamu ke kanan, ada pengajarmu di belakang. Ya akan terus ngomong, nak, jalan sini, jalan sini. Jadi waktu mau oleng, di belakangmu ada suara terus. Amin. Dia bukan Tuhan yang di depan meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang di belakang, yang terus mensupport kita. Amin. Jadi juru selamat kita, Tuhan menyertai kita di mana saudaraku? Di mana? Di belakang. Saya kalau sama oma-oma atau siapapun kita orang muda, jalan sama oma atau jalan sama istri atau orang tua kita, kita mesti milihnya apa? Di belakang. Memastikan yang di depan kita itu aman. Kalau ada apa-apa, kita yang orang pertama nolongin. Nah, Tuhan memilih untuk berjalan di belakangmu. Amin. Jadi ketika Anda oleng ke kiri, Anda oleng ke kanan, Yesus tetap akan menolong kita, memberitahu jalan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagus sekali loh, entah kamu kanan, entah kamu kiri. Masa bodoh, yang penting Tuhan akan mengarahkan kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan takut dan khawatir. Nah, berikutnya. Ayat 22 dan 23. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Loh, pertobatan itu Bapak Ibu Saudara dimulai dari apa? Mata terus melihat dia, telinga terus mendengar. Amin. Mendengar siapa? Yesus. Orang yang dengar Yesus, gak usah disuruh bertobat. Gak usah ditakut-takuti. Amin. Nanti kalau kamu gak tobat-tobat, ngeri loh hidupmu. Ngeri. Ya. Tuhan akan menghukum kamu. Enggak Bapak Ibu. Orang yang mendengar Injil, melihat Yesus, otomatis dia akan menganggap yang bukan Yesus itu sesuatu yang gak baik. Amin. Menganggap najis patung-patungmu. Terus apa? Membuang seperti kain cemar dan berkata, keluar. Ini saya alami juga dan saya percaya semua jemaat juga sudah mengalaminya. Kita tahu kadang apa yang kita lakukan gak baik, gak sehat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Anda gak perlu berusaha untuk menjadi orang sehat atau apapun. Dengarkan Injil, lihatlah Yesus. Lambat atau cepat Anda akan bisa memilah mana yang bermanfaat, mana yang berguna, mana yang tidak baik bagi kita. Amin. Dan kita nggak perlu ditakut-takuti, dipekso-pekso. Wes, ojo apa? Nggak usah makan jeroan terus, ya eling umure Pak, eling umure gitu ya kan? Kan ada orang-orang gitu. Terus kita nurut, mislah. Jadi lihat Pak Yakob makan jeroan misal, wah enak Pak, wah enak makan no, nggak entok Pak. Lu napa? Umur, eling umur Pak gitu. Nanti kasih makanan apa? Nggak entok Pak. Terus ngeliati temennya tapi pengen, itu kan tersiksa Bapak Ibu Saudara, ya kan tersiksa. Atau ada yang nggak tersiksa di sini? Apalagi ditarak sama dokter. Ya. Pak, Bu, ingat ya, ini loh kolesterol tinggi, ini tinggi. Jadi sekarang nggak boleh makan daging kambing, nggak boleh makan duren, nggak boleh makan ini. Waduh, lah ini kok semua yang saya suka Dok.
Lah mau sembuh apa enggak? Waduh sudah, bar kowe. Nah, bara. Ya, Bapak Ibu, kalau Anda dengar Yesus setiap hari, Anda lihat Yesus setiap hari, gak usah diweden-wedeni, gak usah dipekso-pekso. Nanti dalam dirimu sendiri akan ada suara yang berkata, buang. Kamu tidak akan menyukai itu lagi. Perhatikan, engkau akan menganggap kotor patung-patung. Patung-patung kan berbicara sesembahan, sesuatu yang mengikat kita, menguasai kita, mengontrol pikiran kita, mengendalikan kita. Aku itu pengen loh lepas rokok, tapi nggak iso. Kalau ketemu saya bilang nggak apa-apa ngerokok terus pak. Lah wong nyatane ya sehat kok, piye? Loh, wah wes sampai dikasih gambar loh, dibungkus kurang apa loh Bapak Ibu Saudara, tenggorokan bolong. Ya, dulu kan tulisan kurang cetha, dicilii, saiki kayak gambar. Tenggorokan bolong. Lo masih laris sih rokok, lo piye jal? Gak apa-apa lo ya, ini yang rokok-ngerokok tetap datang nih ibadah besok ya, jangan. Gak apa-apa. Nah, lo cuma di sini lo yang bilang gitu. Coba lo ini rekaman diviralkan nanti. Dipekso-pekso, ditakuti kayak apa itu lo, gak bisa. Orang pikirannya belum berubah. Tapi kalau coba, ini mungkin bisa jadi loh, rokoknya ditulisi ayat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal. Nanti rokok yang lain kasih ayat lagi. Lama-lama dia dengar Yesus, pandang Yesus, lihat Yesus. Mungkin Bapak Ibu Saudara, orang itu akan berkurang dan menganggap rokok itu buruk untuk tubuhnya. Amin. Kalau masih dianggap baik, ya enggak apa-apa, enggak ada salahnya. Saya dulu suka minuman saset, suka sekali. Tapi saya enggak ngerti kapan saya meninggalkan itu. Karena tiba-tiba saya enggak lagi punya keinginan untuk menikmati itu. Tapi kalau ada ya enggak apa-apa, enggak ada yang salah. Intinya Anda itu sudah diselamatkan, Anda orang yang diberkati. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, makanlah segala sesuatu dengan mengucap syukur. Berdoa supaya ada remnya, Bapak Ibu Saudara enggak blong. Ya. Nah, nanti Tuhan yang akan memimpin kita. Nah ini, kalau ada yang sudah bisa hidup sehat, bersyukurlah. Amin. Ya, nikmatilah, jalanilah. Kalau kita melihat ada teman-teman kita yang belum, gak usah dipeksa-peksa. Doakan dia. Ya, sampai bawa orang itu kepada Yesus. Sudah itu aja. Kalau pengen anak-anakmu hidup sehat, bawa dia kepada Yesus. Pengen anak-anakmu sregep, bawa dia kepada Yesus. Ya, jangan gini, orang ini gak punya uang, cariin kerjaan. Percuma, Bapak Ibu Saudara, saya kasih tahu. Orang yang gak punya kerjaan, orang yang gak punya duit, jawabannya Yesus dulu, nomor 1. Amin. Kalau dia ketemu Yesus, pikirannya berubah, apa saja yang dia kerjakan pasti berhasil. Amin. Amin Bapak Ibu, pasti. Alkitab yang bilang, gak perlu kita coba-coba hitung-hitung. Lalu Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladang. Yang percaya katakan, amin. Tahun 2023, kalau ada di tempat ini yang sedang merintis usaha, saya beritahu, Tuhan yang akan memberikan hujan bagi setiap pekerjaanmu. Amin. Di ladangmu, apapun pekerjaanmu di sepanjang tahun ini, Tuhan akan memberikan hujan. Dan dari hasil tanah itu, dari tempat pekerjaan itu yang diberkati Tuhan dengan hujan yang melimpah, nanti akan ada kenaikan gaji, konsumen-konsumen baru, pelanggan-pelanggan baru, omsetnya naik dan terus naik, tidak akan pernah turun. Amin. Nah, dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Wow. Amin. Enggak ada satupun jemaat kita yang berkekurangan. Semuanya akan makan roti dengan berlimpah-limpah dan rotinya lezat. Amin. Enak Bapak Ibu Saudara. Sejak kalimat tadi itu loh. Mata yang melihat, telinga yang mendengar. Ya. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap. Artinya orang-orang di sekeliling kita yang bekerja bersama-sama dengan kita. Yang menjadi sumber berkat bagi kita. Mereka pun juga akan diberkati. Amin.
yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancarkan sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Bapak Ibu Saudara. Kan semua dunia menantikan ini. Akan ada satu masa akhir zaman. Tapi semakin mendekati, perhatikan, Tuhan akan membuat hal-hal yang supranatural yang tidak mungkin bagi dunia akan terjadi bagi gereja Tuhan dan umat-umat Tuhan. Amin. Menjelang hari pembunuhan yang besar, Bapak Ibu Saudara, kita akan makan roti dengan lezat dan berlimpah-limpah. Amin. Tuhan akan memberikan hujan bagi pekerjaanmu. Tuhan akan memberkati orang-orang yang bekerja dengan engkau. Ya, sama seperti doanya Pak Yakub, oleh hidupmu semua orang akan diberkati. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari. Terik dan terang matahari. Terik akan 7 kali ganda. Yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya. Dan menyembuhkan bekas pukulan. Amin. Begitu luar biasa indahnya dan dahsyatnya. Ketika hari Tuhan itu tiba bagi kita. Hari Tuhan itu bukan bicara penghukuman. Tapi keselamatan. Amin. Anda akan dibuat seperti orang yang bermimpi. Kenapa? Rasanya sulit, rasanya angel, rasanya tidak mungkin bisa melepaskan diri dari lilitan hutang seperti ini. Rasanya tidak mungkin untuk mendapatkan kesembuhan dari sakit penyakit yang mengerikan ini. Tapi tiba-tiba hari Tuhan itu datang kepada kita. Keselamatan terjadi, sakit penyakitmu disembuhkan, hutang-hutangmu dilunaskan. Engkau diberkati lebih daripada yang kita bisa harapkan dan bayangkan. Dan itu akan membuat kita seperti orang-orang yang bermimpi. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, saya minta tolong pemusik bisa mempersiapkan diri. Ketika berbicara tentang kembali dan beristirahat, saya ingat satu kisah. Dalam Keluaran 14 ayat 2. Firman Tuhan berkata, katakanlah kepada orang Israel, supaya Bapak Ibu Saudara, mereka balik kembali. Returning. Balik Bapak Ibu Saudara. Dan rest, berkemah, return and rest. Ketemu Bapak Ibu Saudara ya, Alkitab selalu saling mendukung. Nah Bapak Ibu Saudara, balik kembali, return itu ditulis dengan kata sub atau turn back. Berkemah di sini ditulis dengan kana, akar kata kanan yang artinya favor, gracious, merciful, and pray. Orang yang sudah fokus Yesus dia bisa doa, amin. Dia akan lebih banyak doa daripada berusaha. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu adalah Anda dan saya. Amin. Lebih banyak doa ketimbang ngoyo. Amin. Ya itu. Di depan Pihahirot antara Migdol dan laut. Perhatikan. Tepat. Tepat. Artinya ini penting. Karena Alkitab menaruh penekanan. Tepat di depan Baal-Zephon. Baal-Zephon artinya dewa utara. Berkemahlah kamu di situ, di tepi laut, di mana? Ya di antara ini. Ya, jadi suruh balik dan berkemah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu sekarang berbalik dan berkemah, tinggal di sana, kamu diselamatkan. Ini ceritanya bangsa Israel menghadapi satu ketakutan. Dia lepas dari Mesir, tapi tiba-tiba di depannya ada lautan yang begitu luas. Artinya gini, mereka gak mungkin bisa lanjut perjalanannya. Kalau mereka lanjut mati, tenggelam. Tapi kalau balik, mereka dikejar musuh. Mereka akan kembali ke musuh, ke Mesir. Kalau mereka diam aja, ya mereka akan dikejar dan ditangkap. Karena waktu mereka di titik ini, bangsa Mesir sedang mengejar mereka. Dengan pasukan yang lengkap, kereta kuda dan perwira-perwira yang cakap. Jadi artinya maju kena, mundur kena, diam ya kena. Ini kondisi yang terjadi hari-hari ini di dunia ini. Semua orang pintar ngomong nggak tahu. Gelap. Kenapa? Maju kena, mundur kena, diem juga kena. Waktu COVID mau dibubarkan, semua takut. Nanti naik bi. Tapi kalau enggak, ekonomi terus gini terus. Akhirnya harus berani ambil resiko. Dan ini akan terus berlanjut Bapak Ibu Saudara. Tapi perhatikan, kita tidak sendirian, amin. Sekalipun kita ada di tengah-tengah dunia yang lagi stuck hari ini,
Saya lebih suka pakai kata-kata dunia ini lagi stuck. Gak ngerti harus kemana lagi. Bingung. Dunia ini lagi confused. Tapi perhatikan, Tuhan ngomong apa? Fokus Yesus. Balik pikirannya, jangan fokus dunia ini. Fokus Yesus. Amin. Kalau kita lihat dunia, kita stres. Kita akan bingung. Makanya kita bilang, putar balik, fokus Yesus. Balik kembali ke Bapak, ke rumah Bapak. Di gereja. Atau doa lagi. Fokus Yesus lagi. Dan rest saja, amin. Rest artinya kembali kepada kemurahan Tuhan, kasih karunia, merciful, pray, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan bilang apa? Kemahnya itu tepat di depan Baal-Zefon, Dewa Utara. Kita tahu Yesus disalibkan itu menghadap utara dari kota Yerusalem. Persis di menghadap utara. Kenapa? Karena Alkitab selalu menuliskan bahwa dari utara itu akan datang kehancuran yang mengerikan, musuh yang mengerikan, semua yang tidak baik itu datangnya dari utara. Ya, tapi kalau beli rumah nggak apa-apa, sisi utara boleh, hadap mana aja boleh, semua diberkati, amin. Ya, nah, tapi Alkitab bilang sisi utara itu selalu bicara tentang hal-hal yang nggak baik, musuh yang besar, peperangan, sakit penyakit, badai, kehancuran, semua yang menakutkan. Dan Yesus salibnya ini persis menghadap ke utara, menjadi perisai bagi kita, amin. Supaya tidak ada lagi yang menakutkan bisa mendekati kita, amin. Dan Alkitab berkata, Tuhan bilang kepada bangsa Israel, persis berhadapan dengan utara ini loh. Kamu diam di situ, diam. Kamu fokus Yesus, kamu rest, dan aku yang akan menyelamatkan, amin. Ayat terakhir. Setelah itu Tuhan bilang sama Musa, Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Dalam terjemahan The Message bahasa Inggris, hold your staff high and stretch your hand. Ya, kalau saya terjemahkan, angkat tongkatmu tinggi-tinggi dan rentangkan tanganmu. Anda lihat Bapak Ibu Saudara. Ini gambaran apa Bapak Ibu Saudara? Angkat tongkatmu tinggi-tinggi dan rentangkan tangan. Gambaran apa? Yesus yang disalibkan. Amin. Dan laut akan terbelah, ada jalan. Ada tanah kering di tengah-tengah lautan. Tuhan bilang apa Bapak Ibu Saudara? Orang Israel akan berjalan di tengah lautan, di tanah yang kering. Mana ada tanah di dalam lautan kok kering? Anda pun dibelah. Tanah itu mesti becek, betul? Pernah Anda lihat habis hujan tanyanya kering kerontang, yang lain-lain becek? Kalau enggak Tuhan yang membuat itu. Amin. Bangsa Israel bisa berjalan tanpa kasutnya kotor, tanpa harus terluka. Karena tempat mereka berjalan kering sekalipun di tengah-tengah lautan. Bapak Ibu Saudara, saya suka gambar ini. Musa mengangkat tongkatnya itu ternyata gini. Kan banyak kita lihat Musa ngangkatnya tangan satu. Tapi kalau kita lihat Tuhan bilang stretch your hand dan angkat tongkatmu tinggi-tinggi. Tongkat berbicara salib Yesus. Stretch your hand berbicara Yesus yang disalibkan. Selalu ada mujizat di situ. Amin. Hari ini, apapun persoalanmu Bapak Ibu Saudara, apapun tantangan yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini, jangan takut, jangan khawatir. Amin. Berkemahlah di situ, diem aja di situ. Tuhan yang akan membela kamu. Amin. Waktu itu bangsa Israel ngomong, kami disuruh diem. Memang gak ada kuburan di tanah Mesir, Musa. Mereka gak ngerti. Diem itu dipikir ya diem tok, Bapak Ibu Saudara. Tapi perhatikan, ketika kita diam, Tuhan akan ngomong banyak. Bu Joko, sate babinya tambahin. Kalau kemarin 1 tusuk 4 daging, ini kasih 5 daging. Tapi yang 4 dicilik sidik-sidik. Nah, ternyata rame, laris di tengah-tengah pandemi. Amin. Ketika Anda diam tenang, Tuhan akan berbicara banyak, memimpin Anda dalam menghadapi tantangan demi tantangan. Baik untuk pernikahanmu, anak-anak, masa depan dan semuanya. Percaya Yesus. Amin. Rest in His finished work.
akan ada jalan tanah kering di tengah-tengah lautan. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu Bapak Ibu Saudara. Hanya di dalam-Mu Yesus. Refnya aja ya. Hanya di dalam-Mu Yesus. Hanya di dalam-Mu Yesus ada kelimpahan. Hanya di dalam-Mu Yesus pasti berkemenangan. Hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. Katakan bersama. Hold your staff high. Stretch your hand. Salib Yesus yang disalibkan. Itulah kekuatan kita. Itulah kekuatan hidupku. Hanya di dalam-Mu Yesus. Amin. Dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah kekuatan-Mu. Rest, duduk Bapak Ibu Saudara. Jangan banyak pola. Biarkan Tuhan yang menyelamatkan kita. Hanya dalam, amin, ada keselamatan. Katakan, memandang salib-Mu Yesus. Haleluya. Memandang salib-Mu Yesus, ku terima kemurahan-Mu. Itulah kekuatan hidupku. Bapak Ibu, saya punya satu cerita. Ini mungkin dialami oleh banyak orang tua. Saya punya anak. Anak saya pernah kita leskan renang. Dan satu kali karena pandemi akhirnya nggak pernah renang. Tapi dia masih punya hasrat renang. Jadi kalau kami berlibur mesti minta hotel yang ada kolam renangnya. Dan itu tentu pasti menambah kos yang lebih. Dibandingkan hotel yang nggak ada kolam renangnya. Satu kali kami dalam keadaan yang agak pas-pasan, tapi karena anak kami pengen, kami usahakan. Ya, akhirnya dapatlah sebuah tempat penginapan yang ada kolam renangnya. Lalu tiba-tiba dia nggak mau renang, saudara. Rasanya di sini tuh marah sekali, jengkel. Saya sama istri saya ngomelin Cleon. Sampai ternyata mungkin ada kata-kata kami itu yang membuat dia itu shock. Dia gak mau renang lagi sampai kapan. Gak mau. Waduh, hati saya tuh hancur. Saya pikir-pikir omongan apa ya. Jadi kalau ada teman-temannya renang, kita paksa ayo renang. Gak mau. Enggak. Padahal waktu bayi dia pernah juara renang masuk tribun. Betul. Saya rasanya gak punya kekuatan untuk mengarahkan dia. Maminya bilang, kamu renang. Besok kalau diajak orang teman-teman renang kan, kamu gak bisa piye. Enggak. Gitu. Biar tinggi. Enggak. Sampai akhirnya kami ini terus dengar Injil. Dan kami ngomong, Tuhan pokoknya Cleon ini anak. Kami serahkan Cleon dalam tangan. Kami mengasihi Cleon. Lalu kami merubah kata-kata. Dah enggak apa-apa. Enggak usah renang. Kamu tetap anak kesayangan papi mami. Enggak usah renang. Enggak apa-apa, saya bilang gitu. Enggak apa-apa. Berkali-kali kami ngomong gitu terus. Anda tahu, tiba-tiba dia pulang sekolah ngomong, Mi, Cleon mau renang. Rasanya hati ini Bapak Ibu. Duh, gak bisa dikatakan, gak bisa diungkapkan. Hari itu juga maminya langsung telepon guru lesnya. Renang di mana? Kami beliin celana renang, kami siapkan semuanya. Lalu saya masih bilang lagi sama dia, Cleon, kalaupun nanti di kolam renang kamu tiba-tiba gak pengen renang, gak apa-apa. Uangnya dibayar gak apa-apa. Pokoknya gak ada yang marahin kamu. Ya. Pulang aja gak apa-apa, sudah. Buat saya, dia pengen renang itu sudah berkat Bapak Ibu Saudara. Kalaupun dia gak jadi renang, gak apa-apa sahabat. Dan akhirnya dia renang. Malah sekarang pengennya renangnya lebih dari sekali setiap minggu. Saya beritahukan, ini mungkin case anak. Mungkin Anda pernah menjumpai atau sedang menjumpai hal itu.
Suamimu mungkin wangel diomong. Pegawaimu mungkin wangel diomong. Istrimu, bisnismu, apapun. Rasanya mentok-mentok dan stuck. Saya beritahukan, ketika Anda lepaskan semua, Anda rest duduk, Tuhan yang akan bekerja bagi kita. Amin. Mari saya ajak kita berdiri bersama-sama. Kalau ada di tempat ini jemaatnya Anda merasa stuck, mentok, bingung. Yuk saya bilang rest, diam. Semua sudah selesai. Amin. Dan ketika Anda rest, Anda akan melihat keselamatan. Tanah kering di tengah-tengah lautan. Amin. Hanya di dalam-Mu Yesus. Hanya di dalam-Mu Yesus ada kesembuhan. Bukan hanya sakit penyakit fisik, tapi dalam setiap relasi hubungan dengan suami istri, orang tua anak, mertua dengan menantu, semua dipulihkan, disembuhkan. Kemenangan hanya dalam nama Yesus. Amin. Memandang salib-Mu, haleluya. Salib-Mu Yesus, ku terima apa yang tidak bisa kita lakukan akan Tuhan kerjakan bagi kita. Mari angkat tanganmu saudaraku, angkat dua tanganmu, katakan Yesus, aku serahkan hidupku, aku serahkan masa depan anak-anakku, pernikahanku, pasangan hidupku, semua yang sulit bagiku, ku lepaskan biar Tuhan yang bekerja. Lihatlah salibnya saudaraku, semuanya dikasih pasti berkemenangan. Amin. Amin. Memandang salib-Mu Yesus, terus pandanglah salibnya. Memandang salib-Mu Yesus.